الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, Sayyidil Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya nanti kita harapkan memberikan syafaat tatkala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, di mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, barangkali dalam waktu yang singkat, karena barangkali ada di antara kita yang melaksanakan, yang sedang berpuasa, dalam waktu yang singkat izinkan khatib, karena menjadi salah satu di antara rukun khutbah, mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak pun harta yang kita miliki hari ini, setinggi apapun jabatan yang kita sandang hari ini, suatu ketika, suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Secinta apapun kita kepada anak istri kita, tidak ada satupun orang yang mau menemani kita tatkala jasad kita dibenamkan di liang lahat. Satu-satunya bekal yang nantinya akan mengiringi perjalanan kita menuju kehidupan akhirat, menuju darul akhirah adalah iman dan taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Oleh karena itu, ayyuhal mustami'un al-kiram,
selalu dan senantiasalah memupuk, memperbaharui iman kita, memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi yang serba sulit hari ini, iman dan takwa kita terkadang mulai tergerus, luntur, kendur akibat goncangan ekonomi hari ini. Ayuhal mustami'un al-kiram, seiring terbenamnya matahari di ufuk barat pada tanggal 9 Zulhijjah, kita barangkali tidak mau berpolemik tentang hal ini. Seluruh umat Islam di penjuru tanah air merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sangat erat dengan dua peristiwa penting yang terinspirasi dari keluarga teladan sepanjang masa, yaitu keluarga Nabi Yuna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebuah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mampu membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada putranya Ismail alaihissalatu wassalam, meskipun Ismail itu ditunggu kehadirannya sekian puluh tahun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai, membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang paling penting buat Ibrahim hari ini. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita, jangan sampai kecintaan kita kepada harta jabatan kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita contoh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi cintanya kepada putranya, meskipun ia harus mengorbankan putra sematawayangnya. Satu peristiwa yang terinspirasi dari keluarga Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah haji yang hari ini alhamdulillah, meskipun kota jamaah haji kita masih kurang, tapi ini adalah merupakan simbol dan merupakan gambaran peristiwa yang dulunya dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban, keduanya merupakan amaliyah Islam yang utama, memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban hadir di penghujung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah, sebagai cermin dan puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan kelak akan lahir manusia-manusia Muharram. Karena habis Zulhijjah kita akan menyambut bulan Muharram. Dengan pelaksanaan kurban dan ibadah haji ini diharapkan akan lahir manusia-manusia Muharram, dalam artian manusia yang mulia. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, mengeluarkan uang puluhan juta rupiah,
Bahkan ibadah haji tahun 2022 ini adalah merupakan ibadah haji terbesar biayanya sepanjang masa. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan kebun sawitnya, mereka tinggalkan rumah gedungnya hanya karena untuk menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban sesungguhnya merupakan simbol dan cermin pemersatu umat yang sangat ideal di tengah-tengah umat manusia Islam yang sudah sangat rapuh. Umat Islam hari ini sangat mudah terprovokasi, terpecah belah oleh isu-isu yang terkadang tidak penting. Hanya karena dengan bermodalkan sosial media, hari ini kita saling gontok-gontokan, saling caci, saling maki hanya lewat sosial media. Ma'asyiral hadirin, tentunya kita harus kembali merenungkan akan esensi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan modal yang sangat luar biasa. Pemersatu yang sangat luar biasa. Yang pertama yang disebut dengan wahdatul akidah. Kesamaan ideologi, kesamaan akidah. Apapun pandangannya, apapun pemahamannya, yang penting Rabb kita sama, mengarahkan kiblat yang sama, Rasul kita Nabi Muhammad sama, syahadat kita sama, Al-Quran kita sama. Lantas pantaskah kita saling menghujat? Pantaskah kita saling kafir mengkafirkan di antara sesama muslim? Tentu tidak. Karena apa? Ada wahdatul akidah di sana. Mari sama-sama kita merenung bagi jamaah yang hari ini yang pernah melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Bayangkan jamaah haji yang hari ini membanjiri kota Mekah berasal dari negara yang berbeda. Warna kulit mereka beda, bahasa jelas beda, status sosial mereka beda, tetapi mereka disatukan dalam ikatan wahdatul aqidah, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Karenanya ma'asyiral hadirin, tidak pantas jika ada di antara sesama muslim hari ini karena perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, kita harus bertikai, bertengkar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah haji barangkali memberikan pelajaran penting bagi kita, demikian juga dengan pelaksanaan ibadah kurban yang kembali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi model utama bersama Ismail putranya. Ada 3 pelajaran penting yang barangkali dapat kita ambil, wabil khusus untuk kita hari ini, Ibrahim abad ini. Yang pertama, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menerima perintah, menerima wahyu, menerima isyarat dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni adbauka fanzur maza tara. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pelajaran yang pertama, ini yang harus kita ingat. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menerima perintah tersebut, coba kita lihat, apakah Nabi Ibrahim langsung mengeksekusi perintah tersebut? Apakah Nabi Ibrahim langsung memotong leher anaknya? Tidak. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim menyadari itu menyangkut hak hidup anaknya, menyangkut hak hidup orang lain. Pelajarannya adalah harus ada komunikasi timbal balik antara seorang ayah dengan istri, tim komunikasi antara Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, komunikasi timbal balik antara seorang ayah dengan anaknya. Jangan otoriter dalam rumah tangga, meskipun kita kepala keluarga di sana.
Kita nabi bukan, rasul bukan. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau seorang rasul, beliau kepala keluarga, beliau seorang ayah. Ada kewenangan beliau untuk memutuskan, mengeksekusi perintah Allah itu sendiri. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Beliau komunikasikan itu dengan putri, dengan ayah, dengan istrinya. Beliau komunikasikan itu dengan anaknya. Itu yang harus kita lakukan oleh Ibrahim hari ini. Harus ada komunikasi antara suami dengan istri. Harus ada komunikasi antara seorang ayah dengan seorang anak. Terutama menyangkut hak hidup orang banyak. Ini pelajaran pertama. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bagaimana Ibrahim dan Siti Hajar mampu membentuk seorang anak yang saleh dan saleh. Seorang anak yang bukan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taat juga kepada perintah ayahnya. Bayangkan kalaulah seandainya anak kita hari ini mendapat pesan, "Anak, aku akan potong lehermu." Apa kata? Sebelum aku dipotong ya, ayah dulu yang dipotong. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya mampu membentuk karakter anaknya menjadi seorang anak yang saleh. Jadi membentuk karakter anak yang saleh itu bukan menjadi tanggung jawab seorang rasul. Tidak ada syarat mutlak seorang rasul anaknya menjadi seorang yang saleh. Buktinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kita mampu membentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh, asalkan kita memberikan pendidikan agama sejak sedini mungkin. Ma'asyiral hadirin, terakhir barangkali di akhir khutbah yang singkat ini, ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ingat, ketaatan dan kesalehan itu bukan merupakan warisan. Kesalehan, ketaatan itu bukan warisan. Tidak ada kepastian seorang ayah yang taat, kiai, ulama dan sebagainya menjadi anaknya yang saleh. Tapi berbeda, kalau si ayah kaya, anak pasti kaya. Kalau ayah punya kebun lebar, anaknya pasti punya kebun lebar. Tapi kalau ayahnya saleh, anaknya belum tentu menjadi orang yang saleh. Ma'asyiral hadirin, demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa